fakta-fakta dan mitos apa aja nih yang sebenarnya kejadian di dunia e-commerce Indonesia alias jualan online. Gua tahu nih banyak seller nggak tahu kenapa sering banget yang masih ngebahas kayak gini. Ini boleh nggak sih? Kalau gitu gue shadow ban. Kalau gitu gimana? Kalau gini gimana? Dan sebenarnya kalau misalnya kita cek ke platform, ya itu ada fakta sama mitos. Cuman kan ya kan nggak semua ngerti, bener nggak? Dan bahkan jujur nih banyak juga kreator yang manfaatin fakta dan mitos itu buat cari cuan. Jadi kurang apa lagi coba. Jadi di video ini gue mau bedah beberapa fakta dan mitos, jawabannya kayak gimana, solusinya kayak gimana, yang bener-bener ngehasilin cuan buat kalian semua. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah, kayak kalian lihat saat ini gue sebenarnya lagi ada di satu area ini di Jepang. Jadi area ini tuh apa ya, areanya tuh ini kayak taman gitu di gunung dan pohon bambu banyaknya. Nah, gara-gara lagi lihat banyak pohon bambu nih, gue jadi kepikiran kayaknya seru juga nih ya di tengah pohon bambu kita bahas yang agak berbau-bau klinik sedikit gitu ya. Cuman kali ini bukan bahas klinik perdukunan, tapi bahasnya tentang bisnis online. Nih, apa aja nih, sering banyak seller yang ngalamin kayak gini. Gue udah pasang harga paling murah, yang logikanya harusnya kalau gitu laku dong, tapi kok masih belum laku sih gitu. Jadi masih cukup banyak orang yang ngerasa kalau dia pasti pasang harga murah pasti menang di pasar gitu ya. Fakta sekarang gini, harga murah menarik nggak? Ya menarik sih, tapi apakah pembeli itu cuma ngelihat harga murah buat beli? Belum tentu juga. Malah justru ada dalam beberapa kategori barang, kalau lu pasang harga murah bukannya dibeli, tapi pembeli malah takut beli barang kalian. Kenapa? Karena ya takut dianggap nggak asli lah, takut dianggap palsu lah, takut ya jadinya malah banyak pertimbangan gitu, menghilangkan trust. Dan yang pasti yang perlu kalian ingat adalah dengan harga murah margin lu tipis, itu pertama. Dan kalau margin lu tipis, biasanya lu nggak punya budget buat promosi, nggak punya marketing cost, yang ujung-ujungnya apa, traffic lu kecil. Kecuali kalau misalnya udah kalian dapat tato nih ya di e-commerce, mau di Shopee, mau di TikTok, mau di Tokopedia, dapat tato terlaris. Nah, itu lu terpromosikan sih. Itu pasti bakal lebih rame. Tapi kalau misalnya lu nggak dapet tato itu, waduh, kata gue sih mending jangan jual paling murah deh. Karena kenapa? Jual paling murah tuh capek, tau nggak? Sekarang gini aja misalnya nih, lu jual termurah gitu ya. Satu barang untung cuma berapa? 500 perak, 1000 perak. 1000 transaksi baru 1 juta. Sedangkan untuk orang yang satu barangnya cuannya 100.000, 10 transaksi udah 1 juta. 100 transaksi udah 10 juta gitu kan. Lagian kan kita bisnis ujung-ujungnya cari duit bukan sih? Gitu kan, bukan kerja bakti kan. Nah, terus yang kedua, ada lagi nih yang suka nganggap kalau yang namanya live streaming itu tuh cocoknya buat seller gede gitu. Jadi kalau misalnya, gue baru mulai live streaming bisa nggak sih? Ya bisa sih gitu, tapi kan itu mah lebih cocok buat yang gede. Atau gini, gue baru mulai banget, terus ya udah gue live streaming biar cepet. Nah, live streaming ini gue jujur ngalamin agak tricky nih, karena live streaming ini kalau misalnya dimulai dari yang kecil banget agak sulit, karena trafficnya benar-benar dari nol dan lo harus berjuang. Nah, tapi kalau misalnya udah gede baru live streaming, ya bisa juga. Cuman kalau menurut gue pribadi ya, live streaming ini sebenarnya lebih cocok dari tengah lah ya. Jadi kalau masih nol banget juga susah, pemula banget susah, kalau udah besar ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya dari lu misalnya udah mulai ada transaksi lah gitu ya, udah ada transaksi sebulan kayak 10 juta, 20 juta, 30 juta, udah boleh tuh dicobain gitu ya. Cuman live streaming, ingat yang diadu di sini adalah bukan cuma durasi, bukan cuma murah-murahan, tapi ya lu harus punya kreativitas apa nih yang dijual supaya orang mau nonton gitu ya. Terus yang berikutnya nih, sering banyak juga seller yang nganggap gini, kalau kita jualan tuh harus selalu ikut tren biar laku. Kalau misalnya nggak ikutin tren, ya nggak laku gitu ya. Ya sebenarnya gini, ikut tren boleh-boleh aja, tapi ya lu jangan asal ikut juga gitu. Karena gini, kalau lu ikut tren waktunya telat gitu ya, alias udah jadi yang terakhir, ya ibarat kalau beli properti itu atau beli apa tuh barangnya jadi pucuk gitu loh. Dan setiap produk tuh pasti ada cycle-nya. Jangan sampai kalian mencoba mengikuti tren tapi cycle-nya udah terakhir. Ya kalau gitu ya kalian yang kebawa sialnya gitu ya. Jadi ya itu hati-hati juga. Nah terus gini, banyak juga seller yang ngalamin gini, kan gue udah punya produk hero nih. Kalau udah punya produk hero, terus perlu ngapain lagi sih gitu? Apakah harus bikin produk lagi, atau ya udah aja udah punya produk hero, ya udah tinggal jualan, pastiin stok ada, maka hidup kalian bakal bahagia, tenang, damai, sentosa selamanya. Nah ini juga nih salah satu menurut gua mitos yang salah. Kenapa? Karena kalau misalnya setiap produk yang gue lihat ya pasti ada umurnya.
gitu. Cuman umurnya tuh beda-beda. Ada yang bisa bertahan 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, tapi pasti ada umurnya. Dan ketika itu produk umurnya udah nggak laku lagi dan lu nggak mempersiapkan yang baru, wah lu bakal stres. Dan biasanya ketika kalau misalnya kita baru mempersiapkan ketika udah kepepet, itu jauh lebih sulit. Jadi saran gue sih ya, maksud gue gini, kalau dan ini yang gue lakuin terus ya, misalnya di gue kasih tahu ke klien-klien di Mea kayak gimana, terus udah gitu kayak kita sendiri Mea lakuin seperti ini gitu ya. Kita selalu mencoba menciptakan produk baru hampir setiap kayak satu kuarter tuh pasti ada sesuatu yang baru. Tiap satu kuarter tuh pasti ada sesuatu yang baru gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita bikin nyobain sekarang aja belum tentu itu berhasil kok. Kalau gagal gimana? Ya udah, kita masih punya nafas, kita masih punya nyawa buat ngebangun lagi yang baru lagi, yang baru lagi. Jadi ketika ada beberapa produk yang mungkin nanti udah nggak terlalu laku, ya kita nggak masalah karena kita udah punya penggantinya duluan gitu ya. Nah terus ini juga nih, ini sering banyak seller banget yang kita ngalamin yang anggap gini, TikTok Shop itu sebenarnya e-commerce yang cocoknya cuman buat produk murah meriah. Ya karena kalau misalnya kalian cuma lihat seperti itu, berarti lu cuma lihat cuma di luar. Kenapa? Karena kalau dari luar memang kelihatannya yang laku cuma yang murah-murah. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang mahal-mahal laku? Banyak. Malah kalau diperhatiin barang misalnya kayak di kreator-kreator besar ya, itu yang bisa ngasilin GMV besar, yang bisa bikin live mega showcase gila-gilaan, itu bukan barang-barang murah loh, tapi barang-barang yang harganya tinggi. Karena kalau yang murah-murah ya ibaratnya gini lah, barang 10.000, 20.000, 1000 order baru 20 juta. Tapi kalau barangnya 100.000, 1 juta, 2 juta kali 1000 order, itu udah miliaran, bener nggak? Sesimpel dari pricing harga itu sendiri. Jadi kalau dibilang cocok buat barang yang mahal, ya cocok-cocok aja sebetulnya sih. Nah kemudian ada lagi nih yang suka nganggap gini, bikin brand sendiri itu ribet sama nggak penting. Nah ini menurut gue satu pemahaman yang salah banget. Karena kalau misalnya kita cuma jualin barang orang, ya ujung-ujungnya kan apa ya, maksudnya cuan kita tuh gimana dari barang yang kita jual sendiri, mereknya lagi terkenal lu rame, lagi nggak terkenal lu nggak rame. Tapi kalau misalnya lu udah bisa bikin bangun brand sendiri, lu bikin produk lu dicari sendiri dan orang tuh mau beli gara-gara ya gue pengen beli barang di kalian gitu, gue pengen cari brand ini, gue pengen nama ini nih yang dibeli gitu kan. Nah itu yang bikin jualan kalian bisnisnya bakal makin bagus, karena orang mencari bukan lagi karena gue mau beli baju karena beli baju, tapi gue mau beli Uniqlo, gue mau beli Zara. Nah itulah yang penting gitu kan. Nah terus udah gitu ini nih ada dua lagi nih yang kadang kalau kata gue lucu ya. Yang penting konsisten, nanti berhasil. Sebenarnya strategi sebenarnya konsep motivasinya sih benar, kalau lo konsisten pasti ujung-ujungnya berhasil. Tapi yang salah adalah kalau lo konsisten tapi caranya udah salah, udah bego gitu ya, ya sekonsisten tetap aja gitu. Kalau nggak di-upgrade ya jadi bego juga, nggak akan pernah laku-laku. Makanya jangan cuma modal konsisten juga doang, tapi dievaluasi nih, makin lama bisa nggak makin baik, makin lama bisa nggak bisnisnya bikin makin bagus gitu ya. Nah terus yang terakhir, nah ini nih mitos yang paling ajib kalau menurut gue. Satu kali viral, bisnis pasti auto sukses. Faktanya, viral itu cuman sekedar bonus. Karena gini, viral nggak ngejamin dapat order. Banyak kok gue ngalamin di seller, di kreator, mereka viral tapi nggak ada order gitu ya. Atau gini, viral dapat order, bisa ngejaga nggak lu? Kalau lu nggak bisa ngejaga, ya ibaratnya orang-orang belum tentu beli lagi. Orang-orang malah jadi ingat, oh ini loh produk yang atau brand yang misalnya barangnya jelek, yang ada bukannya auto sukses, yang ada malah auto lo dihujat, auto ya nggak akan pernah ada lagi yang beli barangnya. Jadi nggak ngomongin kayak gitu. Jadi viral tuh sebenarnya bonus, tapi yang perlu dijaga adalah kalau dalam bisnis itu mau sehat, itu adalah segimana kalian bisa ngejaga yang namanya tingkat retensi. Ini gue tahu pasti sejarah yang bahas retensi itu apa sih, seberapa persen orang beli lagi di barang kalian. Karena cari pembeli baru terus itu susah. Yang paling penting adalah gimana caranya ngejaga pembeli lama beli lagi. Malah gue kemarin baru baca ya, ada satu quotes bagus banget sih kalau kata gue. Nyari 10 pelanggan dalam 1 tahun itu gampang, tapi ngejaga 1 pelanggan dalam 10 tahun itu susah. Tapi memang itu fakta loh. Kalau lo bisa ngejaga pelanggan lo biar beli lagi, ya udah nggak usah nyari pelanggan baru juga. Ibaratnya bisnisnya stabil dong, dapat duitnya kurang lebih kayak gitu dong, bakal jalan terus dong. Nah kurang lebih ini nih beberapa fakta-fakta dan mitos-mitos yang kadang orang percaya di e-commerce tapi kejadiannya kagak. Nah gue pengen tahu nih pendapat kalian. Menurut kalian dari beberapa yang tadi nih, mana yang lu setuju, mana yang gak lu setuju, tulis di komen. Gue pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa juga buat like dan subscribe. Dan buat kalian yang pengen dibantuin bisnisnya biar lebih stabil, kita punya beberapa program. Ada program Skill School buat edukasi, buat lu yang senang belajar gimana caranya jualan di e-commerce. Ada pendampingan ordal. Jadi ini kita nyiapin tim konsultan buat ngerancangin strategi buat bisnis kalian, buat brand kalian, buat
laku terus, dan ada juga My Agency buat ngerjain berbagai keribetan yang perlu lo lakuin di e-commerce, mulai dari bikin konten, live streaming, cari afiliator, dan semuanya. Oke, jadi itu aja. See you di video berikutnya.